Tamparan ipar dan usiran mertuaku balas lunas. Aku sita rumah, mobil, dan semua harta mereka. Mereka langsung jatuh miskin dan bersujud di kakiku. Yuk, subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar sebelum kita masuk ke ceritanya. Rumah itu berdiri megah di kawasan elit. Fasadnya terbuat dari marmer impor dan kaca, tersembunyi di balik gerbang besi tempat setinggi 3 meter. Di garasi Climate Controlled, sebuah sedan mewah Eropa terparkir di samping SUV premium. Dari luar, ini adalah potret kesuksesan yang sempurna. Di dalam, kesuksesan itu memiliki nama, Nada. Pukul 8 malam, Nada baru saja memarkir mobilnya, sebuah sedan coupe yang ia beli dengan bonus perusahaannya sendiri, di sebelah SUV yang ia berikan pada suaminya, Duta. Ia melangkah masuk, kelelahan menjalari tulang punggungnya. Rumah itu dingin, bukan karena pendingin udara, tapi karena suasananya. Di ruang keluarga yang luas, dengan sofa kulit seharga ratusan juta yang juga ia bayar lunas, duduklah 3 orang yang menjadi pusat dunianya, sekaligus beban terberatnya. Ibu Wati, ibu mertuanya, sedang menonton sinetron di Smart TV 80 inci. Matanya tak beralih saat Nada mengucap salam. Malam, Bu. HM. Jawab Ibu Wati singkat. Malam sekali pulangnya. Laki-laki saja tidak pulang selarut ini. Nada menarik napas panjang. Sudah terbiasa. Ia beralih ke suaminya, Duta, yang sedang asyik bermain game di ponselnya. Mas, aku pulang. Duta hanya mengangkat tangan sekilas tanpa menoleh. Iya, Dek. Lanjut dulu. Lagi seru. Di sudut lain, di atas arcair beludru yang empuk, duduklah Ranti, adik Duta. Jari-jarinya sibuk menari di layar ponsel terbaru yang baru minggu lalu ia minta. Lebih tepatnya, merengek pada Nada. Ia bahkan tidak pura-pura mendengar. Nada berdiri sejenak di ambang ruang keluarga. Ia memandangi mereka. Ibu Wati, yang setiap bulan menerima uang kaget, darinya, jauh lebih besar dari gaji manajer senior. Ranti, yang seluruh gaya hidupnya, mulai dari skincare, pakaian branded, hingga biaya nongkrong di kafe mahal, ditanggung penuh oleh Nada. Dan Duta, suaminya, yang memilih untuk membantu di bisnis keluarga yang nyaris bangkrut dengan gaji ala kadarnya. Sementara istrinya membanting tulang memimpin perusahaan rintisan teknologi yang ia bangun dari nol. Mbak, bikinin susu coklat panas dong. Lagi malas ke dapur. Celetuk Ranti, matanya masih terpaku pada layar. Nada baru saja hendak menjawab bahwa ia lelah, saat Ibu Wati menimpali. Buatkan saja. Nada, kamu kan baru pulang. Sekalian ke dapur. Ibu juga buatkan teh jahe. Tenggorokan ibu tidak enak. Gara-gara art kamu itu masak terlalu berminyak tadi siang. Inilah rutinitasnya. Nada adalah CEO di kantornya. Tapi di rumah ini, ia adalah kasir, manajer fasilitas, dan pelayan yang tidak pernah dianggap cukup baik. Ia mengangguk pelan. Baik, Bu. Di dapur yang mewah, dengan kitchen set impor yang lagi-lagi ia pilih sendiri, Nada menyandarkan tubuhnya di meja island. Ia memejamkan mata sejenak. Ia mencintai Duta, atau setidaknya, ia mencintai kenangan akan Duta yang dulu, pria sederhana dan hangat yang ia nikahi 5 tahun lalu, sebelum kesuksesannya meledak. Uang mengubah segalanya. Uang membuat Duta menjadi lemah, membiarkan keluarganya menginjak-injak istrinya. Uang membuat Ibu Wati dan Ranti merasa berhak atas setiap tetes keringatnya. Mana tehnya? Nada? Lama sekali. Teriak Ibu Wati dari ruang keluarga. Nada membuka matanya. Rasa lelah itu berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan berat. Ia mengambil napas, memasang kembali topeng sabarnya, dan mulai merebus air. Hari Sabtu pagi seharusnya menjadi waktu istirahat. Namun bagi Nada, itu hanya berarti ia ada di rumah untuk melayani lebih lama. Mereka sedang sarapan di meja makan besar yang terbuat dari kayu jati utuh. Ranti meletakkan sendoknya dengan sedikit bantingan. Mbak Nada. Panggilnya dengan nada manja yang dibuat-buat. Nada mendongak dari tabletnya, di mana ia sedang memeriksa laporan keuangan. Iya, Ranti?
Ada apa? Teman-temanku, geng sosialitaku, mereka semua mau liburan ke Eropa bulan depan. Ke Swiss sama Paris. Aku mau ikut, ya. Nada mengerutkan kening. Eropa? Ranti, itu perjalanan mahal. Ya jelas mahal, Mbak. Makanya aku minta sama Mbak. Kata Ranti seolah itu hal paling wajar di dunia. Mereka bilang budgetnya sekitar 200 juta per orang. Buat belanja-belanja juga. Jadi, transfer ya, Mbak. Minggu depan aku harus bayar DP. Hening sejenak. Duta yang sedang mengoles selai di rotinya berhenti. Ibu Wati menajamkan pendengarannya. Nada meletakkan tabletnya. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan rasional. Ranti, 200 juta itu bukan uang kecil. Dan maaf, bulan ini aku tidak bisa. Loh, kenapa? Potong Ranti. Nada manjanya langsung hilang, digantikan kekesalan. Mbak kan baru dapat proyek besar? Aku dengar sendiri Mbak teleponan kemarin. Masa buat adik ipar sendiri pelit? Ini bukan soal pelit, ujar Nada sabar. Perusahaanku sedang butuh ekspansi modal besar-besaran untuk launching produk baru. Semua dana segar dialihkan ke sana. Aku tidak bisa menarik uang sebanyak itu untuk keperluan pribadi. Bohong, seru Ranti. Bilang aja Mbak emang gak mau aku senang. Mbak iri kan lihat aku gaul sama orang-orang kaya. Jaga bicaramu, Ranti. Nada mulai terpancing. Sudah. Ibu Wati menengahi, tapi nadanya jelas menyalahkan Nada. Nada, kamu ini bagaimana, sih? Ranti kan adik iparmu, adik satu-satunya duta. Wajar dong dia minta sama kamu. Uangmu kan banyak sekali. Masa cuma 200 juta saja dipermasalahkan? Nanti apa kata teman-teman Ranti kalau dia satu-satunya yang tidak bisa ikut? Kamu mau bikin malu keluarga? Logika bengkok itu membuat kepala Nada pening. Bu, ini bukan soal bikin malu. Ini soal prioritas. Bisnisku. Bisnis. Potong Ibu Wati ketus. Kamu itu perempuan. Kodratnya mengurus suami dan keluarga. Uang banyak-banyak juga buat apa kalau keluarga sendiri tidak diurus? Duta. Ia beralih ke putranya. Coba kamu bicara sama istrimu. Masa adik sendiri mau liburan saja tidak boleh? Duta, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia menatap Nada dengan tatapan memelas. Dek, ya mungkin bisa diusahakan? Kasihan Ranti, dia sudah pengen banget. Nada menatap suaminya tak percaya. Mas, kamu dengar aku? Aku bilang ini untuk ekspansi perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup ratusan karyawanku. Halah, karyawanmu kan bisa cari kerja di tempat lain. Kalau adikku cuma satu. Sentak Ranti. Itu kan uang Kak Duta juga. Mbak kerjakan juga buat suami. Berarti buat keluarganya juga dong. Mbak gak adil. Nada merasa darahnya mulai mendidih. Ranti, Duta tidak bekerja di perusahaanku. Ini murni uang hasil kerjaku sendiri. Kamu tidak berhak. Pelit. Dasar pelit. Ranti berdiri, mendorong kursinya dengan kasar. Aku benci sama Mbak. Ia lalu berlari ke kamarnya sambil menangis dibuat-buat. Ibu Wati menatap Nada dengan pandangan menghina. Puas kamu bikin adik iparmu menangis? Istri macam apa kamu ini? Duta, lihat istrimu. Keras kepala sekali. Ibu Wati bangkit menyusul Ranti. Duta menatap Nada. Dek, kamu keterlaluan, katanya pelan, sebelum bangkit dan ikut menyusul ibu dan adiknya, meninggalkan Nada sendirian di meja makan yang penuh dengan makanan mahal yang terasa hambar. Malam itu, kamar tidur terasa seperti medan perang dingin. Nada duduk di depan meja rias, menghapus riasannya dengan gerakan mekanis. Duta berbaring di tempat tidur, pura-pura asyik membaca berita di ponselnya, padahal Nada tahu ia hanya menghindar. Nada lelah. Ia lelah dengan pertengkaran, lelah dengan tuntutan, tapi ia lebih lelah lagi dengan kebisuan suaminya. Mas Duta, panggil Nada. Suaranya tenang namun rapuh. Aku perlu bicara.
Duta menghela napas, seolah diganggu. Ia meletakkan ponselnya. Bicara apa lagi, Dek? Soal tadi pagi. Sudahlah, Ranti kan cuma lagi emosi. Bukan cuma soal tadi pagi, Mas. Ini soal semuanya. Kata Nada sambil berbalik menghadap suaminya. Ini soal ibumu yang selalu menyindirku. Ini soal Ranti yang merasa berhak atas semua hasil kerjaku. Dan ini soal kamu. Duta mengerutkan kening. Aku salah apa? Kamu diam, Mas. Itu salahmu. Suara Nada sedikit bergetar. Setiap kali ibumu merendahkanku, kamu diam. Setiap kali Ranti menuntut hal-hal gila, kamu diam. Tadi pagi, saat mereka berdua mengeroyokku, kamu malah menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Duta membela diri. Nadanya meninggi. Aku cuma minta kamu mengerti. Ranti itu adikku satu-satunya. Ibuku juga cuma satu. Wajar dong aku sebagai anak dan kakak ingin membahagiakan mereka. Membahagiakan mereka dengan mengorbankan perasaan istrimu. Desak Nada. Membahagiakan mereka dengan membiarkan mereka menginjak-injakku? Aku ini istrimu, Mas. Aku partner hidupmu. Ayolah, Dek, jangan berlebihan. Duta memutar bola matanya. Ibu dan Ranti kan perempuan. Wajar kalau bicaranya kadang tidak enak didengar. Kamu sebagai yang lebih tua, yang lebih sukses, harusnya mengalah. Mengalah? Nada tertawa getir. 5 tahun ini aku sudah mengalah. Mas, aku biayai hidup mereka. Aku belikan Ranti mobil. Aku renovasi rumah ibumu di kampung sampai jadi yang paling mewah di sana. Aku berikan Mas Duta modal untuk bisnis keluarga yang tidak jelas itu. Apa itu kurang? Mengalah? Wajah Duta memerah. Kenapa kamu jadi mengungkit-ungkit itu semua? Kamu gak ikhlas, ya? Oh, jadi sekarang kamu hitung-hitungan sama suamimu sendiri? Aku tidak hitung-hitungan. Nada balas membentak. Kesabarannya habis. Aku cuma minta dihargai. Aku cuma minta kamu berdiri di sampingku. Aku cuma minta kamu membela istrimu saat dia direndahkan oleh keluargamu sendiri. Apa itu terlalu banyak? Duta terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu Nada benar. Tapi egonya sebagai laki-laki, sebagai anak, membuatnya tidak bisa mengakuinya. Dek, katanya dengan nada lebih lembut, mencoba merayu. Sudahlah, kamu kan tahu sifat Ranti. Dia cuma bercanda soal Eropa itu. Nanti juga lupa sendiri. Nada menatap suaminya. Ini bukan lagi pria yang ia cintai. Ini adalah pria lemah yang bersembunyi di balik kata, mengalah, dan wajar. Masalahnya bukan di Eropanya, Mas. Masalahnya di sikap mereka. Dan sikapmu, kata Nada dingin. Ia mematikan lampu meja rias. Aku lelah. Aku mau tidur. Duta merasa kesal karena dinasihati. Ia meraih ponselnya lagi. Kini nadanya berubah jadi ketus dan defensif. Ya sudah kalau kamu capek. Kamu yang terlalu membesarkan masalah. Mengalah saja. Dia kan adikku. Uangmu juga uang kita. Gak usah dibesarin-besarin. Malam itu, Nada tidur membelakangi suaminya. Ada retakan besar di hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Uangku, bukan uang kita. Dan Duta, suaminya, telah memilih pihak. Keesokan harinya, hari Minggu, suasana rumah terasa tegang seperti senar biola yang ditarik terlalu kencang. Nada memutuskan untuk bekerja di ruang kerjanya di lantai bawah, berusaha menghindari drama. Ia sedang melakukan video call penting dengan investor dari Singapura, membahas strategi peluncuran produk baru yang ia bicarakan kemarin. Jadi, alokasi dana akan kita fokuskan pada digital marketing di kuartal pertama. Nada sedang menjelaskan dengan serius ketika pintu ruang kerjanya dibanting terbuka. Ranti berdiri di sana dengan wajah merah padam. Ia mengenakan piyama sutra yang dibelikan Nada, dan rambutnya acak-acakan. "Mbak," teriaknya. Tidak peduli Nada sedang rapat. Nada memberi isyarat tangan, memintanya diam, lalu berkata ke laptopnya.
Maaf, Pak Lim, sebentar ada interupsi. Ia menekan tombol mute. Ranti, aku sedang rapat penting. Ada apa? Penting mana sama aku? Bentak Ranti. Aku baru lihat postingan teman-temanku. Mereka sudah bayar DP buat ke Eropa. Kenapa Mbak belum transfer juga? Mbak sengaja mau bikin aku malu, kan? Ranti, aku sudah bilang kemarin, aku tidak bisa. Kata nada, suaranya tertahan karena marah. Sekarang keluarlah. Aku sedang bekerja. Kerja, kerja, kerja. Itu aja yang Mbak bisa. Ranti semakin menjadi-jadi. Ia melangkah maju dan, dengan gerakan nekat, membanting layar laptop Nada hingga tertutup. Ranti! Nada terlonjak kaget. Rapatnya terputus begitu saja. Apa? Mbak mau marah? Marah aja. Aku gak takut. Tantang Ranti. Aku minta uangku sendiri kok susah banget. Pelit. Dasar istri gak tahu diri. Kamu itu cuma numpang di keluarga ini. Pakai nama keluarga kami. Harusnya Mbak bersyukur Kak Duta mau nikah sama perempuan gila kerja kayak Mbak. Kesabaran Nada habis. 5 tahun direndahkan. 5 tahun dihina. 5 tahun keringatnya dianggap angin lalu. Semuanya meledak. Numpang. Suara Nada naik beberapa oktav. Tajam dan penuh amarah. Kamu bilang aku numpang. Ranti? Buka matamu. Rumah yang kamu pijak ini, piyama sutra yang kamu pakai, ponsel di tanganmu, makanan yang masuk ke perutmu setiap hari, semuanya dari uangku. Nada berdiri, menatap tajam adik iparnya. Kamu yang numpang hidup sama aku. Kamu dan ibumu. Benalu yang tidak tahu terima kasih. Nada, jaga mulutmu. Suara Ibu Wati menggema dari ambang pintu. Ia pasti mendengar keributan itu. Wajahnya penuh amarah. Berani kamu bilang anakku benalu? Berani kamu menghina kami di rumah kami sendiri? Ini bukan rumah ibu. Balas Nada. Kini ia sudah tidak peduli lagi. Ini rumah atas namaku. Sertifikatnya ada di bank atas namaku. Wajah Ranti dan Ibu Wati pias sejenak. Tapi iri hati dan kebencian mereka terlalu besar. Sombong. Sombong kamu karena punya uang. Jerit Ranti. Didukung kehadiran ibunya, ia merasa di atas angin. Dasar istri durhaka. Melawan mertua. Melawan ipar. Kamulah yang. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Nada. Bukan dari Ibu Wati, tapi dari Ranti. Ruangan itu mendadak senyap. Nada mematung. Pipinya terasa panas dan perih. Denging menjalar di telinganya. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tapi menusuk jauh ke dalam harga dirinya. Ranti, gadis manja yang ia biaya hidupnya, baru saja menamparnya. Ibu Wati terlihat kaget sesaat, tapi kemudian senyum tipis kepuasan terbit di bibirnya. Tepat pada saat itu, Duta berlari masuk, tergopoh-gopoh mendengar keributan. Ada apa ini? Ribut-ribut. Kalimatnya terhenti. Ia melihat istrinya, Nada, memegangi pipinya yang memerah. Ia melihat adiknya, Ranti, yang berdiri dengan napas terengah dan tangan teracung. Ia melihat ibunya, yang berdiri dengan angkuh. Duta langsung mengerti apa yang terjadi. Seluruh dunia Nada menyempit. Suara denging di telinganya memudar, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ia tidak menatap Ranti. Ia tidak menatap Ibu Wati. Dengan perlahan, ia menolehkan kepalanya dan menatap lurus ke mata suaminya. Matanya tidak menangis. Matanya tidak memohon. Matanya dingin, tajam, dan penuh tuntutan. Mas. Satu kata itu menggantung di udara. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah ultimatum. Itu adalah kesempatan terakhir bagi Duta untuk memilih. Memilih siapa istrinya, siapa keluarganya, dan di mana ia akan berdiri. Duta menelan ludah. Ia melihat pipi istrinya yang memerah bekas tamparan. Ia tahu itu salah. Sangat salah. Tapi kemudian ia melihat Ranti yang mulai menangis. Tangisan palsu penuh taktik. Kak Duta. Mbak Nada tadi,
Dia bilang aku benalu, dia bilang ibu benalu. Isaknya berlindung di balik Ibu Wati. Ibu Wati langsung menyambar. Duta, kamu lihat sendiri istrimu. Dia sudah berani menghina ibumu. Dia bilang kita benalu di rumah ini. Kurang ajar sekali dia. Duta terbelah. Di satu sisi, istrinya yang jelas-jelas menjadi korban kekerasan fisik. Di sisi lain, ibu dan adiknya yang meraung-raung, memainkannya dengan kartu, anak berbakti. Jack, Neda. Duta memulai. Suaranya lemah. Kamu gak seharusnya bilang begitu sama ibu dan Ranti. Darah serasa surut dari wajah Nada. Itu dia. Di saat ia ditampar, suaminya malah menyalahkan kata-katanya. Dan kamu, Ranti, lanjut Duta, mencoba adil dengan setengah hati. Kamu juga gak seharusnya main tangan. Gak seharusnya apa? Potong Ibu Wati galak, melihat putranya goyah. Wanita ini yang mulai duluan. Dia sombong karena punya uang. Dia pikir dia bisa menginjak-injak kita? Berani dia melawan mertua. Nada tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Benar. Ini rumahku. Aku yang bayar semuanya. Aku tidak sudi lagi membiayai benalu yang berani main tangan padaku. Kalimat itu menyegel takdirnya. Kemarahan Ibu Wati meledak. Ia merasa harga dirinya sebagai penguasa. Rumah itu diinjak-injak. Oh, sombong kamu sekarang. Berani kamu melawan ibu? Teriak Ibu Wati, suaranya melengking. Kamu pikir kami butuh uangmu? Duta, ceraikan perempuan ini. Ceraikan dia. Bu, jangan gitu. Duta mencoba menenangkan, tapi sudah terlambat. Kalau kamu tidak mau tinggal di sini dengan aturan ibu, Ibu Wati menunjuk wajah Nada. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi dan jangan pernah kembali. Bawa kesombonganmu dan uangmu itu. Hening. Ranti tersenyum sinis di balik punggung ibunya. Merasa menang. Ibu Wati berdiri dengan dada membusung. Yakin ia telah memenangkan pertarungan. Dan Duta. Duta hanya diam. Ia tidak berkata, Bu, jangan usir istriku. Ia tidak berkata, Nada, jangan pergi. Ini rumahmu. Ia tidak menarik tangan Nada dan membelanya. Dia hanya diam. Membatu. Bagi Nada, kebisuan itu lebih keras dari tamparan Ranti. Kebisuan itu lebih menusuk dari teriakan Ibu Wati. Kebisuan itu adalah pengkhianatan final. Sesuatu di dalam diri Nada putus. Rasa sakit di pipinya hilang. Rasa cinta di hatinya menguap. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan resolusi yang setajam baja. Ia menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Ranti yang sinis. Ibu Wati yang angkuh. Duta yang lumpuh. Nada mengangguk pelan. Sangat pelan. Baik. Ucapnya. Suaranya tenang, datar, dan tanpa emosi. Tanpa sepatah kata pun lagi. Nada berbalik badan. Ia melangkah keluar dari ruang kerja itu. Melewati ruang keluarga yang mewah, menuju tangga. Ia tidak menangis. Ia tidak membanting pintu. Ia naik ke kamar tidur utama mereka. Ia mengambil satu koper. Koper yang ia gunakan untuk perjalanan bisnisnya. Ia tidak mengambil pakaian mahal atau perhiasan. Ia hanya mengambil laptop kerjanya, dompet, beberapa dokumen pribadi, dan paspornya. 10 menit kemudian, ia turun. Ketiga orang itu masih berdiri di ruang kerja, terkejut melihat reaksi tenangnya. Nada berjalan lurus ke pintu depan. Ia tidak menoleh. Nada, tunggu, panggil Duta akhirnya. Panik melihat istrinya benar-benar pergi. Nada berhenti sejenak di depan pintu, tapi tidak berbalik. Selamat tinggal, Mas, katanya pelan. Ia membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya pelan di belakangnya. Suara mesin mobil kupnya terdengar menyala, lalu menjauh, meninggalkan keheningan yang memekakan di dalam rumah mewah yang dingin itu. Di dalam mobil, saat ia melaju melewati gerbang besi tempa, Nada tidak menangis. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor asisten pribadinya. Santi, katanya, suaranya tegas.
Batalkan semua jadwalku besok. Dan hubungi Pak Bismar, pengacaraku. Atur pertemuan darurat besok pagi jam 9. Ada banyak hal yang harus kita bekukan. Malam itu, Nada tidak tidur di mobil. Ia juga tidak menelepon teman atau keluarganya untuk mengeluh. Ia mengemudikan mobil kupnya dengan tenang ke sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, memesan eksekutif suite untuk 2 malam atas nama pribadinya, dan membayar di muka. Di dalam kamar yang mewah dan impersonal itu, ia meletakkan satu kopernya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mandi. Ia berdiri di bawah pancuran air panas, membiarkan air itu menghapus sisa-sisa parfum rumahnya, sisa-sisa sentuhan duta, dan sisa-sisa aroma masakan Ibu Wati. Ia mematikan air dan menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi yang beruap. Pipinya masih memerah. Sedikit bengkak di tempat tangan Ranti mendarat. Ia menyentuhnya pelan. Tidak sakit. Anehnya, rasanya justru seperti sebuah anugerah. Tamparan itu adalah suara alarm paling keras yang pernah ia dengar. Itu adalah tamparan yang membangunkannya dari koma panjang 5 tahun. Koma di mana ia percaya bahwa jika ia memberi cukup, bekerja cukup keras, dan bersabar cukup lama, ia akan mendapatkan cinta dan rasa hormat yang layak ia dapatkan. Ia salah. Ia tidak menangis. Air mata adalah untuk kesedihan atau kehilangan. Ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa ditemukan. Ia baru saja menemukan kembali dirinya sendiri. Wanita yang ia korbankan di depan altar pernikahan demi seorang pria yang ternyata tidak sepadan. Ia mengenakan jubah mandi hotel yang tebal dan berjalan ke jendela. Lampu kota Jakarta berkilauan di bawah sana, seperti hamparan berlian. Disitulah kekuatannya. Bukan di rumah mewah yang ia beli untuk mengesankan mertua. Bukan di mobil-mobil yang ia berikan untuk menyenangkan suami dan ipar. Kekuatannya ada di otaknya, di tangannya, di kemampuannya mengubah ide menjadi uang. Dan mereka baru saja mengusir satu-satunya hal yang menopang istana pasir mereka. Ia mengambil ponselnya. Panggilan dari duta masuk berkali-kali. Total 12 panggilan tak terjawab. Ia menduga suaminya itu panik bukan karena khawatir, tapi karena bingung. Bingung karena mainannya yang penurut tiba-tiba rusak. Nada memblokir nomor duta. Lalu ia memblokir nomor Ranti dan Ibu Wati. Ia melihat konfirmasi email dari asistennya. Meeting dengan Pak Bismar. Besok, pukul 9 AM. Ruang rapat utama beliau. Nada tersenyum tipis. Ia mematikan lampu, berbaring di tempat tidur king size yang dingin dan luas itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur nyenyak. Bebannya telah terangkat. Pukul 9 pagi, Nada melangkah masuk ke lobi Bismar Associates. Ini bukan kantor pengacara biasa. Ini adalah benteng hukum korporat, berlokasi di 3 lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di SCBD. Pak Bismar, seorang pria Batak berusia akhir 50-an dengan rambut perak dan tatapan setajam elang, telah menjadi pengacara korporat Nada sejak perusahaannya masih berupa rintisan. Ia disambut dengan hormat dan diantar langsung ke ruang rapat pribadi Pak Bismar, yang memiliki pemandangan kota 180 derajat. Kopi hitam kesukaan Nada sudah tersaji. Nada, sapa Pak Bismar. Menjabat tangannya erat. Matanya langsung menyapu wajah Nada, menangkap sisa memar tipis di pipinya yang coba ditutupi concealer. Asistenmu bilang ini darurat. Tapi sepertinya ini bukan darurat perusahaan. Kamu baik-baik saja. Nada duduk tegak. Saya baik-baik saja, Pak. Justru, saya sangat baik. Katanya tenang. Saya di sini untuk 2 hal. Pertama, memulai proses gugatan cerai. Kedua, untuk melakukan inventarisasi dan likuidasi semua aset pribadi saya yang saat ini dinikmati oleh suami saya dan keluarganya. Pak Bismar mengangkat alisnya. Ia menyandarkan punggungnya. Ini langkah besar. Nada, apa yang terjadi? Saya ditampar oleh adik ipar saya, Ranti, kata Nada datar. Dan diusir dari rumah saya sendiri oleh ibu mertua saya, Ibu Wati. Wajah Pak Bismar mengeras. Diusir. Itu kutipan langsungnya. Pergi kamu dari rumah ini dan jangan pernah kembali. Dan duta. Diam.
Dia tidak melakukan apa-apa selain menyalahkan saya karena memprovokasi mereka. Pak Bismar mengangguk pelan. Kekerasan dalam rumah tangga. Pengusiran. Pengkhianatan. Cukup untuk gugatan cerai tanpa pembagian harta gono gini, terutama jika kita bisa membuktikan KDRT. Itu tujuan saya, kata Nada. Saya tidak tertarik memenjarakan Ranti. Saya hanya ingin mereka merasakan konsekuensi. Saya ingin mereka kembali ke kehidupan yang seharusnya mereka jalani tanpa saya. Saya ingin mereka menderita. Nada tidak pernah mengucapkan kata menderita dengan nada sedingin itu. Pak Bismar menatap kliennya dengan kekaguman baru. Ini bukan wanita yang patah hati. Ini adalah seorang ratu yang baru saja mendeklarasikan perang. Baik, kata Pak Bismar, mengeluarkan pulpen dan legal pad-nya. Mari kita mulai. Mari kita inventarisasi kerajaan milikmu yang sedang mereka tempati. Ruang rapat itu berubah menjadi ruang strategi perang. Kita mulai dari yang terbesar, kata Pak Bismar. Rumah di Pondok Indah. Atas nama saya pribadi, jawab Nada. Dibeli lunas 3 tahun lalu. Tapi saya cukup pintar untuk membuatnya di bawah struktur holding company saya yang lain, PT Nada Karya Investama. Secara teknis, itu adalah aset perusahaan yang saya pinjam pakaikan. Pak Bismar tertawa kecil. Suara tawanya berat. Bagus sekali, Nada. Itu sempurna. Artinya, mereka bukan cuma menumpang padamu. Mereka secara ilegal menempati aset perusahaan. Kita tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Kita bisa mengusir mereka sebagai penghuni liar atas properti perusahaan. Lanjutkan. Kata Nada. Mobil. SUV premium yang dipakai duta. Atas nama saya. Cicilan autodebit dari rekening gaji saya. Sisa cicilan masih 2 tahun. Mobil hatchback mewah yang dipakai Ranti. Atas nama saya juga. Cicilan 30 juta sebulan. Baru berjalan 6 bulan. Autodebit dari rekening yang sama. Rekening. Lanjut Pak Bismar. Saya punya 3 rekening utama. Rekening gaji pribadi, yang membayar semua cicilan dan tagihan. Rekening bisnis. Dan 1 rekening bersama dengan duta, yang biasa saya isi 50 juta sebulan untuk uang jajan, dia dan keluarganya. Kartu kredit. Saya pemegang kartu utama. Duta, Ranti, dan Ibu Wati memegang kartu tambahan dengan limit gabungan 300 juta. Tagihan penuh selalu dibayar dari rekening gaji saya. Lain-lain. Gaji 2 art. 1 supir pribadi untuk Ibu Wati. 1 tukang kebun. Semua dibayar oleh saya. Tagihan listrik, air, internet fiber optik premium, TV kabel semua atas nama saya. Pinjaman. Saya pernah memberikan duta 500 juta sebagai pinjaman lunak untuk menghidupkan kembali bisnis mebel ayahnya yang bangkrut. Ada surat perjanjiannya di atas materai. Belum pernah dicicil sepeser pun. Pak Bismar menulis dengan cepat. Setelah 15 menit, ia meletakkan pulpennya. Nada. Katanya, mereka tidak akan bertahan seminggu. Itulah rencananya, Pak. Jawab Nada. Ini rencana eksekusinya, ujar Pak Bismar. Nadanya beralih ke mode profesional. 1. Pagi ini juga, kita kirim surat somasi pertama atas nama PT Nada Karya Investama ke alamat rumah itu, ditujukan kepada penghuni, meminta pengosongan aset dalam 7x24 jam. Tembusan ke duta. 2. Kita siapkan gugatan cerai. Kita lampirkan bukti KDRT. Kita tuntut hak penuh atas semua aset yang terdaftar atas namamu, karena didapat murni dari hasil jerih payahmu dan tidak ada kontribusi sepeser pun dari duta. 3. Kita kirim surat tagihan resmi untuk pinjaman 500 juta itu. Jatuh tempo segera. Dan 4. Pak Bismar tersenyum. Bagian favorit saya. Kita matikan keran uangnya. Tapi itu, kamu sendiri yang harus lakukan. Nada tidak kembali ke hotel. Pak Bismar telah mengatur agar sebuah apartemen mewah miliknya di SCBD, yang biasanya ia sewakan untuk ekspatriat,
segera dibersihkan. Apartemen itu tidak diketahui Duta dan keluarganya. Itu adalah benteng barunya. Siang itu, duduk di sofa kulit di apartemen barunya yang beraroma lemon dan kayu, Nada memulai eksekusinya. Suaranya tenang dan tegas, seperti seorang CEO yang sedang merestrukturisasi perusahaan yang merugi. Panggilan pertama, ban prioritas. Selamat siang, dengan Ibu Siska. Bisa dibantu? Siang, Siska. Ini Nada. Saya ingin memblokir 3 kartu kredit tambahan saya. Nomor sekian-sekian atas nama Duta. Nomor sekian-sekian atas nama Ranti. Dan nomor sekian-sekian atas nama Wati. Blokir permanen. Efektif detik ini juga. Baik, Bu Nada. Ada masalah? Bisa kami. Tidak ada masalah. Hanya restrukturisasi keuangan pribadi. Tolong dilakukan segera. Sudah terblokir, Bu Nada. Terima kasih. Selanjutnya, saya mau menutup rekening bersama saya dengan Duta. Pindahkan sisa saldonya ke rekening pribadi saya. Dan terakhir, matikan semua fasilitas auto debit dari rekening gaji saya. Semua. Cicilan mobil, tagihan utilitas, semuanya. Semua. Baik, Bu Nada. Selesai. Ada lagi? Tidak. Terima kasih. Panggilan kedua. Sopir, Pak Ujang. Siang, Pak Ujang. Ini Bu Nada. Oh, siang, Bu. Maaf, Bu. Ini Ibu Wati dari tadi nyariin Ibu. Katanya Ibu gak pulang. Pak Ujang, dengarkan saya. Saya sangat menghargai kerja Bapak selama ini. Per hari ini, Bapak tidak perlu lagi bekerja sebagai supir untuk Ibu Wati. Loh? Kenapa, Bu? Saya ada salah. Bapak tidak salah. Justru karena Bapak kerja dengan baik, saya akan transfer pesangon 3 bulan gaji penuh saat ini juga. Saya harap Bapak mengerti. Kontrak Bapak dengan saya selesai. Pak Ujang terdiam, kaget. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Panggilan ketiga. Art, Mbak Tini Ambak Siti. Nada melakukan panggilan yang sama. Memberi pesangon besar. Memutuskan hubungan kerja saat itu juga. Ia tahu mereka tidak bersalah. Dan ia memastikan mereka tidak dirugikan. Tindakan terakhir. E-banking. Nada membuka aplikasi leasing di ponselnya. Ia melihat tagihan 2 mobil mewah itu. Alih-alih membayar, ia menekan tombol, hentikan pembayaran. Ia tahu, dalam 48 jam, debt collector akan mulai menelepon. Dalam seminggu, mereka akan mulai mencari mobilnya. Setelah semua selesai, Nada memesan salad mahal dan segelas wine putih. Ia merasa sangat ringan. Ia tidak merasa bersalah. Mereka yang memintanya pergi. Mereka yang menamparnya. Mereka yang mengkhianatinya. Ia hanya mengabulkan permintaan mereka. Ia pergi. Dan ia membawa serta seluruh topangan hidup mereka bersamanya. Di rumah Pondok Indah, 3 hari pertama berlalu dengan kebingungan. Hari pertama, Duta, Ranti, dan Ibu Wati merasa menang. Bagus dia pergi. Biar tahu rasa. Seru Ibu Wati. Paling nanti malam juga menangis di depan gerbang. Minta maaf. Iya, Kak. Suruh dia cium kaki ibu dulu baru boleh masuk. Timpal Ranti. Duta diam saja, meski hatinya cemas. Ia terus menelepon Nada. Tapi panggilannya langsung masuk voicemail. Hari kedua, keanehan dimulai. Mbak Tini dan Mbak Siti tidak muncul untuk membuat sarapan. Pak Ujang tidak siap di garasi. Kurang ajar. Art saja berani ikut-ikutan ngambek. Gerutu Ibu Wati. Duta, telepon mereka. Potong gajinya. Duta menelepon. Nomor ketiganya tidak aktif. Mereka bertiga terpaksa sarapan sereal. Kak, wifi mati. Keluh Ranti dari kamarnya. Gimana aku mau update story? Bilang sama Mbak Nada. Jangan main-main sama tagihan dong. Duta menelepon provider. Jawabannya membuatnya pucat. Maaf, Pak.
Layanan untuk nomor pelanggan tersebut telah dihentikan permanen atas permintaan pemilik terdaftar, Ibu Nada Setianingrum. Malam harinya, saat Ibu Wati sedang asyik menonton sinetron, listrik di rumah besar itu tiba-tiba padam. Bukan mati lampu dari PLN. Alarm token listrik berbunyi nyaring. Duta, tokennya habis. Cepat isi. Duta mengambil kartu debit dari rekening bersamanya. Ia mencoba membeli token lewat mobile banking. Transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi. Ia mengecek saldo. 0 rupiah. Loh? Kok kosong? Mereka duduk dalam kegelapan. Hanya diterangi senter ponsel. Keringat mulai membanjiri dahi mereka karena AC mati. Mungkin Nada lupa transfer, kata Duta, mencoba positif. Pasti sengaja, bentak Ibu Wati. Dia mau kita menderita. Awas saja kalau dia pulang. Hari ketiga, kenyataan menghantam mereka seperti truk. Ranti pergi ke mal untuk mendinginkan diri dan menghibur diri dengan belanja. Saat di kasir, kartu kredit tambahannya ditolak. Maaf, Mbak. Declinet. Ia mencoba kartu lain. Declinet. Ia menelepon Duta, menjerit-jerit panik. Duta, yang sedang kebingungan di rumah, menyuruhnya pulang. Sore itu, sebuah kurir motor berhenti di depan gerbang. Ia menyerahkan 3 amplop. 2 di antaranya berlogo perusahaan leasing ternama. 1 lagi berlogo kantor hukum Bismarck Associates. Duta membuka yang pertama. Surat peringatan pertama, SP1, untuk tunggakan cicilan mobil SUV-nya. Ia membuka yang kedua. SP1 untuk tunggakan cicilan mobil Ranti. Wajahnya pucat pasi. Ada apa, Duta? Tanya Ibu Wati cemas. Duta tidak menjawab. Tangannya gemetar saat membuka amplop ketiga yang tebal. Itu adalah somasi. Kop suratnya mencolok. PT Nada Karya Investama. Isinya adalah perintah pengosongan rumah dalam 7x24 jam karena menempati aset perusahaan tanpa izin. Di baliknya, terlampir surat tagihan pinjaman 500 juta rupiah. Dan di paling belakang, terselip surat lain yang ditujukan khusus untuknya. Gugatan cerai, nomor, perkara, XXX PDTG 2025, Pak JS. Duta terduduk lemas di lantai marmer yang mulai kotor karena tidak ada art. Ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Selamat sore. Dengan Bapak Duta? Kami dari Leasing Sinar Jaya. Kami hanya ingin mengkonfirmasi pembayaran yang telah jatuh tempo. Napas Duta sesak. Ini bukan lagi soal istrinya yang ngambek. Ini bukan gertakan. Ini adalah kehancuran. Bu! Panggil Duta lirih. Suaranya bergetar hebat. Enti, kayaknya kita benar-benar dalam masalah besar. Malam itu, di rumah mewah Pondok Indah, adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Kegelapan total menyelimuti rumah itu. Senter dari 3 ponsel menjadi satu-satunya sumber cahaya, menyorot wajah-wajah yang tegang dan basah oleh keringat. AC sentral yang biasanya berdengung senyap, kini mati total. Hawa Jakarta yang pengap merayap masuk, membuat marmer mahal di bawah kaki mereka terasa lengket. Ini cuma gertakan. Suara Ibu Wati memecah keheningan, terdengar lebih nyaring dari yang dimaksudkannya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dia, Nada, dia cuma ingin kita memohon. Dia tidak mungkin setega itu. Gertakan, Bu, desis Duta. Tangannya gemetar memegang surat somasi. Gugatan cerai ini bukan gertakan. Surat penyitaan mobil ini bukan gertakan. Kak Duta benar. Ranti merengek dari sudut sofa. Ponselnya tinggal 15%. Panas banget. Aku gak bisa charge. Wifi mati. Gimana kalau teman-temanku cari aku? Ini semua gara-gara ibu. Kenapa juga ibu teriak-teriak ngusir dia? Loh, kok ibu? Balas Ibu Wati tak terima. Suaranya melengking. Siapa yang menamparnya duluan? Kamu. Ranti. Anak tidak tahu diuntung. Kamu yang bikin masalah ini. Kalau aja Kak Duta gak lembek.
Ranti balas membentak. Kalau aja Kak Duta jadi suami, Mbak Nada gak mungkin berani. Dia pasti. Diam, teriak Duta. Suaranya pecah. Kalian berdua diam. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Kita harus cari cara. Duta mencoba berpikir. Uang. Mereka butuh uang. Ia membuka aplikasi M-Banking dari rekening pribadinya sendiri. Rekening yang jarang ia gunakan karena Nada selalu mengisi rekening bersama. Saldonya, Rp2.150.430. Napasnya tercekat. Gaji kecilnya dari bisnis mebel keluarga yang mati suri ternyata hanya cukup untuk membeli kopi dan bensin selama seminggu. Selama ini, dia hidup seperti raja dari rekening istrinya. Kita harus makan, kata Ibu Wati. Tiba-tiba terdengar rapuh. Perutnya berbunyi. Ibu lapar. Duta, pesan makanan. Ibu mau sate khas Senayan. Duta menelan ludah. Uang di rekening bersama kosong, Bu. Ya pakai kartumu. Kartu kreditmu. Kartu kreditku, kartu tambahan dari Nada. Bisik Duta. Pakai kartu ibu, kata Ibu Wati. Ia mengambil dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit platinum tambahan miliknya, yang biasa ia pakai di salon. Pesan pakai ini. Ibu juga mau pesan air galon. Haus sekali. Duta mencoba memasukkan nomor kartu kredit Ibu Wati ke aplikasi pesan antar. Transaksi gagal. Kartu Anda ditolak atau diblokir. Duta mencobanya lagi. Gagal. Lagi. Gagal. Kenapa? Tuntut Ibu Wati. Diblokir, Bu, kata Duta pelan. Semua kartu kita diblokir. Keheningan yang berbeda menyergap mereka. Ini bukan lagi keheningan karena marah. Ini adalah keheningan karena panik. Kulkas 2 pintu seharga 80 juta di dapur mulai berhenti berdengung. Di dalamnya, daging impor, keju artisan, dan buah-buahan organik senilai jutaan rupiah mulai membusuk. Malam itu mereka tidur dalam kepanasan. Ibu Wati dan Ranti tidak terbiasa. Mereka mengipas-ngipas diri dengan majalah fashion mahal, mengeluh tentang nyamuk yang entah bagaimana bisa masuk. Pagi harinya, Duta bangun dengan satu tekad. Ia harus bicara dengan Nada. Ia harus menghentikan kegilaan ini. Dia mengabaikan bau sampah dapur yang mulai menyengat, karena Art tidak datang mengambilnya. Dia mengabaikan rengekan Ranti. Dia menggunakan sisa uang terakhir di rekeningnya untuk memesan taksi online. Perjalanan ke kantor Nada di jantung SCBD adalah siksaan. Biasanya, dia datang dengan SUV mewahnya. Valet membukakan pintu untuknya, dan lobi menyambutnya dengan dingin. Hari ini, dia datang dengan taksi murahan. Kemejanya lecek karena tidak disetrika dan sedikit bau keringat karena AC mati semalaman. Dia melangkah masuk ke lobi gedung yang megah. Resepsionis yang biasanya menyapanya ramah, kini menatapnya dengan pandangan aneh. Selamat pagi, Pak Duta. Ada yang bisa dibantu? Saya mau bertemu Nada Setianingrum. CEO. Mohon maaf, Pak. Apakah sudah ada janji? Saya suaminya. Saya tidak perlu janji, kata Duta. Nadanya lebih keras dari yang ia inginkan. Resepsionis itu tampak tidak nyaman. Ia menelepon ke atas. Selamat pagi. Betul, Pak. Baik. Ia meletakkan gagang telepon. Wajahnya kini profesional dan dingin. Mohon maaf, Pak Duta. Atas instruksi langsung dari Ibu Nada, Anda tidak diizinkan naik. Seluruh korespondensi untuk beliau harus melalui kuasa hukumnya, Bapak Bismar. Darah serasa surut dari wajah Duta. Apa? Dia tidak mau menemuiku? Bilang padanya ini darurat. Instruksinya sudah jelas. Pak, mohon maaf. Dua petugas keamanan gedung yang tegap mendekat dengan sopan namun tegas. Pak, mohon untuk tidak membuat keributan. Jika tidak ada keperluan lain, silakan meninggalkan area lobi. Mata semua orang di lobi tertuju padanya. Karyawan-karyawan muda menatapnya, berbisik-bisik. Mereka pasti sudah tahu. Duta, suami CEO yang numpang hidup itu,
kini dilarang masuk ke istananya sendiri. Rasa malu membakar wajahnya. Merah padam. Dia berbalik dan berjalan cepat keluar dari lobi. Di luar, di bawah terik matahari, dia berdiri gemetar. Dia mencoba menelepon Nada lagi. Langsung masuk voicemail. Dia putus asa. Dia mencoba menelepon mertuanya. Orang tua Nada. Ayah Nada mengangkat. Halo, Duta. Suaranya datar. Ayah, tolong. Yah, Nada, dia memblokir saya. Dia mau menceraikan saya. Tolong bicara padanya. Yah. Duta memohon. Hening sejenak di seberang sana. Duta, kami sudah dengar ceritanya dari Nada. Dia anak kami. Kami kaget dia bisa bertahan 5 tahun. Tapi, yah. Nada bilang, dia diusir dari rumahnya sendiri. Apa itu benar? Duta terdiam. Ayah anggap diamu sebagai, iya. Duta, kamu sudah dewasa. Selesaikan masalahmu sendiri. Tapi jangan pernah sakiti anak perempuan kami lagi. Kami dukung 100% keputusan Nada. Klik. Telepon ditutup. Duta berdiri tertegun di trotoar yang sibuk. Dia benar-benar sendirian. Dia telah kehilangan segalanya. Di rumah, situasinya semakin memburuk. Ranti, yang tidak tahan dengan panas dan bau, memutuskan dia harus keluar. Dia tidak peduli kartu kreditnya diblokir. Dia masih punya status. Dia akan pergi ke kafe mahal, menumpang charge ponsel dan wifi, lalu menelepon teman-temannya untuk minta tolong atau mungkin menginap. Aku mau keluar, teriaknya pada Duta yang baru saja pulang dengan wajah pucat. Mau kemana? Kita gak punya uang, Ran. Aku masih punya mobil. Aku bisa ke rumah Sinta. Ranti menyambar kunci mobil hatchback mewahnya. Syukurlah, bensinnya masih terisi setengah. Ia menyalakan mesin. AC mobil mendinginkan wajahnya yang lengket, dan ia merasa seperti manusia lagi. Ia melaju keluar dari kompleks perumahan. Ia memutuskan untuk mampir ke kafe favoritnya di Senopati lebih dulu. Ia butuh kopi mahal untuk menenangkan sarafnya. Ia memarkir mobilnya di area valet. Saat ia melangkah keluar, merasa sedikit lebih percaya diri, sebuah mobil derek kecil berhenti di belakangnya, diikuti 4 motor yang dikendarai pria-pria berwajah keras. 2 pria turun. Salah satunya membawa clipboard. Permisi, selamat siang. Dengan Mbak Ranti. Iya, kenapa? Jawab Ranti ketus. Kami dari Leasing Sinar Jaya. Mbak, sesuai data kami, unit mobil ini dengan nomor polisi B1234 NDS telah menunggak pembayaran dan sudah melewati batas SP1. Kami ditugaskan untuk menarik unitnya. Jantung Ranti serasa berhenti berdetak. Apa? Narik? Gak bisa. Ini mobil saya. Saya mau pakai. Maaf, Mbak. Prosedur harus dijalankan. Silakan tanda tangani surat serah terima unit. Gak mau. Pergi kalian. Ini perampokan. Ranti mulai histeris. Ia mencoba masuk kembali ke mobilnya. Salah satu pria itu menahan pintu. Mbak, jangan dipersulit. Ini surat tugas kami. Sudah sah. Orang-orang di teras kafe mulai menoleh. Beberapa mengeluarkan ponsel, merekam. Ranti, sosialita yang dikenal suka pamer, kini sedang berdebat dengan debt collector di depan umum. Aku bilang pergi. Aku akan telepon pengacaraku. Jerit Ranti, padahal ia tidak punya pengacara. Silakan, Mbak. Tapi mobilnya tetap harus kami bawa, kata pria itu, kehilangan kesabaran. Ia memberi isyarat pada timnya. Tukang derek mulai memasang kaitan ke mobilnya. Ranti mencoba melawan, tapi seorang petugas keamanan kafe menahannya. Mbak, tolong jangan buat keributan di sini. Ranti menangis. Menjerit-jerit. Jangan ambil mobilku. Kak Duta, tolong. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dalam 15 menit, mobil hatchback kebanggaannya, simbol status sosialnya, diangkat ke atas truk derek dan dibawa pergi. Ranti ditinggalkan begitu saja di area parkir.
gemetar, dipermalukan, dan kini benar-benar terdampar. Ponselnya mati total. Ia tidak punya uang tunai sepeser pun. Ia harus menelan harga dirinya, meminjam ponsel satpam, dan menelepon duta. "Kak, jemput aku," isaknya. "Di Senopati mobilku diambil debt collector." Duta, di rumah, menutup telepon dengan tangan lemas. "Bu," katanya pada Ibu Wati. Mobil Ranti ditarik. Ibu Wati baru saja akan berteriak, ketika ia mendengar suara berisik dari garasi. Duta berlari ke depan. Sebuah truk derek lain, yang lebih besar, sudah ada di depan gerbang mereka yang terbuka, karena tidak ada listrik untuk menutupnya. 4 pria sedang memasang kaitan pada SUV premium milik Duta. "Hei! Hei! Mau apa kalian?" teriak Duta. "Bapak Duta? Kami dari Leasing Bintang Finance. Unit ini kami tarik. Tunggakan sudah masuk SP2. Duta tidak berdaya. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk berdebat. Ia hanya berdiri di teras, memandangi mobil keduanya. Satu-satunya alat transportasi mereka, ditarik keluar dari garasi. 2 mobil mewah. Hilang dalam 1 jam. 1 jam kemudian, Ranti akhirnya tiba di rumah. Ia diantar oleh ojek online, yang ia bayar dengan meminjam uang dari satpam kafe tadi, yang berjanji akan ia ganti. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia turun dari motor dengan wajah sembab dan rambut lepek karena helm. Pemandangan yang sangat kontras dengan citranya. Ia masuk rumah dan melihat Ibu Wati dan Duta duduk dalam diam di teras yang kotor. Mereka bertiga kini benar-benar terkurung. Tidak ada uang, tidak ada listrik, tidak ada wifi, dan tidak ada mobil. 5 hari telah berlalu sejak pengusiran Nada. Rumah itu kini tak ubahnya rumah hantu yang mewah. Bau busuk dari dapur semakin menyengat. Tumpukan piring kotor menggunung. Mereka bertiga hidup dari sisa-sisa uang tunai yang Duta temukan di laci lama. Cukup untuk membeli beberapa bungkus mie instan dan air galon di warung terdekat. Mereka harus berjalan kaki ke warung itu. Pemandangan yang aneh bagi tetangga sekitar. Ibu Wati, yang biasanya angkuh, kini lebih banyak diam. Wajahnya kuyu. Ranti tidak henti-hentinya menangis di kamar. Bukan karena menyesal, tapi karena malu. Story Instagramnya sudah 5 hari tidak diperbarui. Hari itu, kurir lain datang. Kali ini seorang pria berjas rapi, diantar mobil kantor hukum. Ia tidak menyerahkan surat itu pada Duta. Ia menempelkannya dengan lakban tebal di gerbang depan, agar semua orang yang lewat bisa melihatnya. Duta berlari keluar untuk mengambilnya. Kop suratnya sama, Bismar Associates. Tulisannya besar-besar, dicetak tebal. Pemberitahuan pengosongan paksa. Surat peringatan ketiga dan terakhir. Jantung Duta berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Surat itu merinci bahwa batas waktu 7x24 jam yang diberikan pada somasi pertama akan berakhir lusa, hari Senin, pukul 12 siang. Apabila saudara Duta, Sdri, Ranti, dan Sdri Wati, penghuni liar, tidak mengosongkan aset properti milik PT Nada Karya Investama secara sukarela sebelum batas waktu tersebut, Duta membaca dengan suara gemetar. Maka klien kami, dengan didampingi aparat penegak hukum dan jurusita pengadilan negeri, akan melakukan eksekusi pengosongan paksa. Surat itu juga menyebutkan bahwa mereka akan dituntut secara pidana atas pasal penyerobotan properti dan perdata untuk ganti rugi biaya pembersihan dan kerusakan aset. Ibu Wati, yang membaca dari balik bahu Duta, langsung terduduk lemas di lantai teras yang kotor. "Eksekusi paksa?" bisik Ibu Wati, matanya nanar. "Jurusita? Polisi?" Realitas akhir zaman itu akhirnya menembus lapisan tebal kesombongannya. Ini bukan lagi soal uang jajan atau mobil. Ini bukan lagi soal gertakan istri yang marah. Mereka akan benar-benar diusir. Mereka akan menjadi gelandangan. "Duta!" Ibu Wati mencengkeram lengan putranya. Kukunya menancap dalam. "Duta, kita harus bagaimana? Ibu tidak mau jadi gelandangan. Ibu tidak mau." Untuk pertama kalinya dalam hidup Duta, ia melihat ibunya yang angkuh itu menangis. Bukan tangisan marah.
Bukan tangisan manipulatif, tapi tangisan ketakutan yang murni dan menyedihkan. Ketakutan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan terakhir yang meledak-ledak. Malam itu, di ruang tamu yang gelap dan berbau busuk, pertarungan terakhir terjadi. "Ini semua salahmu," jerit Ibu Wati pada Ranti. "Andai kamu tidak menamparnya. Andai mulutmu itu bisa dijaga. Kita tidak akan seperti ini. Anak tidak berguna." "Kok aku?" Ranti, yang sudah tidak punya apa-apa lagi, balas berteriak. Ibu yang menyuruhnya pergi. Ibu yang bilang, "Jangan pernah kembali." Ibu yang berteriak-teriak soal harga diri. Mana harga diri ibu sekarang? "Hah? Kita akan tidur di jalan." "Dan kamu, Duta?" Ibu Wati beralih ke putranya. Matanya menyala dalam gelap. "Ibu paling kecewa sama kamu. Kamu itu suami. Kenapa kamu biarkan istrimu pergi? Kenapa kamu diam saja? Kamu biarkan kami kelaparan. Kamu biarkan kami dihina. Laki-laki macam apa kamu ini? Lembek. Sama seperti bapakmu." Itu adalah puncaknya. Hinaan terakhir itu disamakan dengan ayahnya yang gagal, ditambah dengan tekanan 5 hari terakhir, mematahkan sesuatu dalam diri Duta. "Aku." Suara Duta terdengar asing, rendah dan penuh getaran amarah yang belum pernah ia keluarkan seumur hidupnya. "Iya, kamu. Kamu gagal." Duta berdiri, menendang meja kopi dari kayu solid hingga terbalik dengan suara berdebam keras. "Aku yang gagal," teriaknya. "Siapa yang selama 5 tahun ini menikmati uang nada tapi terus menghinanya di belakang? Ibu. Siapa yang menuntut liburan 200 juta seolah itu uang mainan? Ranti. Siapa yang menyuruhku diam setiap kali aku mencoba membela istriku? Dengan alasan, jaga perasaan ibu? Ibu." Napasnya terengah-engah. "Aku sudah mencoba, Bu. Bertahun-tahun aku mencoba jadi penengah. Aku mencoba jadi anak yang baik dan suami yang baik. Tapi kalian yang membuatku harus memilih. Dan saat aku diam, kalian pikir aku memilih kalian? Aku tidak memilih siapa-siapa. Aku lumpuh karena kalian." "Ternyata benar kata Nada," lanjutnya. Suaranya kini pecah menjadi isak tangis yang pahit. "Benar, kalian semua benalu. Dan aku kepala benalunya. Aku yang membiarkan kalian mengisap istriku sampai kering." Duta merosot ke lantai, menutupi wajahnya. "Dan sekarang sudah terlambat. Kita sudah kehilangan dia. Kita sudah kehilangan segalanya." Ibu Wati dan Ranti terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Mereka bertiga duduk dalam kegelapan, di tengah puing-puing kesombongan mereka. Rumah itu telah menjadi penjara mereka, dan kini, penjara itu pun akan diambil dari mereka. Mereka hanya bisa duduk, mendengarkan jarum jam berdetak, menunggu hari Senin tiba. Senin, pukul 11.30 siang. Sisa-sisa kehidupan di rumah pondok indah itu telah menguap. Listrik sudah padam selama hampir seminggu. Bau busuk dari sisa makanan di dapur dan sampah yang tidak terangkut kini menyengat, menempel di gorden sutra mahal dan karpet bludru. Di teras depan, di antara perabot patio mewah yang kini kotor dan berdebu, duduk 3 sosok yang kalah. Duta menatap kosong ke gerbang. Kemejanya lecek, rambutnya berminyak, dan janggut tipis yang tidak terurus menutupi rahangnya. Di sampingnya, Ranti memeluk lututnya. Wajahnya yang dulu terawat kini sembab, kusam, dan kotor. Ia sudah tidak menangis. Air matanya sudah kering. Ibu Wati adalah yang paling hancur. Wanita yang dulu angkuh itu kini terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya nanar, dan tangannya tidak berhenti gemetar. 3 koper lusuh, satu-satunya barang yang berhasil mereka selamatkan, tergeletak di dekat kaki mereka. Mereka telah menunggu eksekusi mereka. Tepat pukul 11.45, suara deru beberapa mobil berhenti di luar gerbang. Bukan satu mobil, tapi sebuah konvoy. Sebuah Mercedes S-Class hitam metalik berhenti tepat di depan gerbang. Di belakangnya, sebuah mobil SUV besar yang tampak berisi beberapa pria tegap. Dan di belakangnya lagi,
Sebuah mobil patroli polisi yang menyalakan rotator birunya tanpa suara, serta sebuah mobil sipil lain yang membawa dua pria berseragam safari coklat, jurusita dari pengadilan negeri. Duta, Ranti, dan Ibu Wati berdiri serempak. Jantung mereka berdebar kencang. Pintu S-Class terbuka. Bukan Nada yang menyetir. Seorang supir berseragam membukakan pintu belakang. Kaki pertama yang melangkah keluar beralaskan stiletto kulit hitam yang runcing dan mahal. Lalu keluarlah Nada. Kontrasnya begitu brutal hingga terasa menyakitkan. Di tengah kebusukan dan kekalahan mereka, Nada tampak bersinar. Ia mengenakan pantsuit berwarna navy blue yang dijahit sempurna. Rambutnya disanggul rapi tanpa celah, dan kacamata hitam besar menutupi matanya. Ia tidak terlihat seperti istri yang terbuang. Ia terlihat seperti seorang eksekutor. Ia tidak sendirian. Di sampingnya berjalan Pak Bismar, membawa tas kerja kulitnya. Dua bodyguard pribadi berjas hitam turun dari SUV, berdiri mengapitnya. Nada tidak menatap mereka. Ia menatap lurus ke rumahnya. Rumah yang ia beli. Rumah yang kini tercemar. Pak Bismar melangkah maju ke gerbang. Bapak Jurusita, katanya pada pria berseragam coklat. Ini adalah batas waktunya. Para penghuni liar, seperti yang tercantum dalam surat perintah, masih berada di dalam properti. Penghuni liar. Bisik Duta. Sebutan itu menusuk harga dirinya yang tersisa. Jurusita itu mengangguk. Baik, Pak. Sesuai prosedur, kami akan meminta mereka keluar secara sukarela terlebih dahulu. Ia melangkah ke gerbang. Kepada saudara Duta, Sdri, Ranti, dan Sdri Wati, waktu Anda telah habis. Anda diminta. Ia belum selesai bicara. Melihat seragam polisi, melihat jurusita, melihat pengacara, dan melihat Nada yang begitu dingin dan berkuasa, sesuatu di dalam diri Ibu Wati patah. Harga dirinya yang setinggi langit hancur berkeping-keping. Tidak. Dengan kekuatan yang tidak terduga, Ibu Wati berlari ke gerbang, mendorongnya. Ia tidak peduli pada jurusita. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah, mencoba meraih kaki Nada melalui celah jeruji gerbang. Nada, anakku, ampun, nak, ampun. Raungan itu tidak seperti raungan kemarahannya seminggu lalu. Ini adalah raungan putus asa seekor hewan yang terjebak. Ibu salah. Nak, ibu hilaf. Ibu sudah gila. Maafkan ibu, Nada. Ia menangis. Air matanya membasahi debu di aspal. Jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Kami akan jadi gelandangan. Ampun. Nada, cium kaki ibu, tidak. Ibu yang akan cium kakimu. Dua bodyguard Nada segera maju, menghalangi Ibu Wati menyentuh klien mereka. Ranti, melihat ibunya bersujud di aspal yang kotor, ikut panik. Ini adalah akhir. Tidak ada lagi kafe, tidak ada lagi mobil, tidak ada lagi gengsi. Mbak Nada. Ranti berlari ke gerbang, menangis histeris. Maafin aku, Mbak. Aku yang salah. Aku ngaku salah. Aku gak akan minta-minta lagi. Aku gak akan ngelawan lagi. Aku janji. Tangisannya terdengar palsu, lebih karena takut daripada menyesal. Tapi tolong, Mbak jangan ambil rumah ini. Kami gak punya apa-apa lagi. Aku janji bakal jadi adik ipar yang baik. Aku janji bakal kerja. Aku bakal cuci piring. Apa aja, Mbak. Tapi jangan biarin kami tidur di jalan. Hanya Duta yang berdiri mematung di teras. Pria itu menatap istrinya. Wanita yang dulu memasangkan dasinya setiap pagi. Wanita yang dulu ia peluk di malam hari. Kini wanita itu berdiri di balik gerbang. Diapit polisi dan pengacara. Seperti ratu yang datang mengambil kembali tahtanya. Ia melangkah pelan menuruni teras. Melewati ibunya yang bersujud dan adiknya yang meraung. Ia berdiri di depan gerbang, menatap Nada. Dek. Suaranya serak. Nada. Aku minta maaf. Katanya. Suaranya pecah. Aku suami yang gagal. Aku anak yang gagal. Aku salah. Ia menatap ibunya dan adiknya dengan jijik.
lalu kembali menatap Nada. Aku tahu aku salah. Tolong jangan lakukan ini. Ini rumah kita. Ia mencoba kartu terakhirnya. Beri aku satu kesempatan lagi. Cuma kamu dan aku. Aku akan usir mereka. Aku janji. Aku akan suruh ibu dan Ranti pergi. Kita mulai lagi dari awal, ya? Cuma kita berdua. Aku masih cinta sama kamu, Dek. Hening. Raungan Ibu Wati dan isakan Ranti perlahan mereda, menunggu jawaban. Duta menatap penuh harap. Jurusita dan polisi menunggu dengan sabar. Nada mengangkat tangannya. Perlahan, ia melepas kacamata hitamnya. Matanya tidak marah. Matanya tidak sedih. Matanya dingin, jernih, dan kosong. Ia menatap Ibu Wati yang terbaring di tanah. Ibu, katanya. Suaranya tenang, namun terdengar jelas oleh semua orang. Bangun. Jangan permalukan diri ibu lebih jauh lagi. Permintaan maaf ibu tidak ada artinya. Kenapa, nak? Isak Ibu Wati. Karena ibu tidak menyesal telah menghina saya. Ibu hanya menyesal karena listrik padam dan uang berhenti mengalir. Kata nada datar. Ibu yang berteriak. Pergi kamu dari rumah ini dan jangan pernah kembali. Ibu ingat. Nada menatap ibunya lekat-lekat. Saya hanya anak baik yang menuruti perintah ibu mertua saya. Saya pergi. Dan saya tidak akan pernah kembali. Ia mengalihkan pandangannya ke Ranti. Ranti, katanya. Kamu menangis bukan karena kamu menampar saya. Kamu menangis karena mobilmu hilang dan kartu kreditmu diblokir. Nada menyentuh pipi kirinya sendiri. Tempat tamparan itu mendarat seminggu lalu. Kamu tahu apa yang kamu ajarkan padaku hari itu? Kamu mengajariku bahwa kesabaranku ada batasnya. Kamu mengajariku bahwa darah lebih kental dari air. Dan bagi Duta, darahku tidak akan pernah sekental darahmu. Terima kasih atas pelajarannya. Tapi pelajaran itu juga mengajariku untuk tidak pernah memberi kesempatan kedua pada orang yang sudah berani menyakiti fisikku. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Duta. Pria itu gemetar di bawah tatapan dingin istrinya. Mas Duta, kata Nada. Suaranya melembut sedikit. Tapi bukan karena cinta. Karena kasihan. Permintaan maafmu adalah yang paling menyedihkan dari semuanya. Kamu bilang, kamu akan mengusir mereka. Nada tertawa kecil. Tawa yang kering. Minggu lalu, kamu punya kesempatan untuk memilih. Antara ibumu yang arogan, adikmu yang kurang ajar, dan istrimu yang ditampar. Dan kamu memilih siapa, Mas? Duta tidak bisa menjawab. Kamu memilih diam, bisik Nada. Dan diammu adalah jawaban paling keras yang pernah aku dengar. Kamu bilang kamu masih cinta sama aku. Nada menggeleng pelan. Kamu tidak cinta sama aku, Mas. Kamu cinta pada kenyamanan yang aku berikan. Kamu cinta pada status yang aku sandang. Kamu cinta pada uangku. Kamu bilang, kita mulai lagi? Kamu pikir aku ini apa? Proyek gagal yang bisa direnovasi? Keran air yang bisa kamu matikan dan nyalakan sesukamu? Hari itu, kata Nada, suaranya menajam. Di ruang kerja itu, aku ditampar. Aku diusir. Dan suamiku, partner hidupku, diam 1000 bahasa. Kamu mengajariku pelajaran terakhir dan paling penting, Mas Duta, bahwa diam adalah bentuk pengkhianatan yang paling pengecut. Jadi, tidak, kita tidak akan mulai lagi. Kita selesai. Nada memakai kembali kacamata hitamnya. Wajahnya kembali menjadi topeng bisnis yang tak terbaca. Pak Bismar, katanya, tidak lagi memandang mereka. Waktu toleransi sudah habis. Silakan dilanjutkan. Baik, Nada. Pak Bismar memberi isyarat kepada jurusita. Jurusita itu mengangguk. Waktu Anda habis. Petugas, tolong buka gerbangnya. 2 petugas polisi mengeluarkan pemotong baut besar dan dengan satu gerakan, gembok lama yang sudah berkarat itu putus. Gerbang didorong terbuka dengan suara derit yang memilukan. Tidak, jangan, teriak Ibu Wati.
Juru sita dan polisi melangkah masuk. Ibu, bapak, saudari, mohon ambil barang-barang Anda dan segera tinggalkan properti ini. Kami akan mengantar Anda keluar. Ranti mencoba berlari kembali ke dalam rumah. Tasku di dalam. Tas Gucciku. Seorang bodyguard nada menghalangi jalannya. Hanya barang yang ada di koper Anda, Mbak. Sesuai perintah. Dengan paksa, namun tanpa kekerasan, petugas menggiring mereka bertiga, Duta yang lunglai, Ranti yang memberontak, dan Ibu Wati yang terkulai lemas, keluar dari gerbang. Mereka didorong dengan sopan ke trotoar jalan. Di depan mata para tetangga yang mulai keluar rumah untuk menonton. Di depan rumah mewah yang pernah menjadi istana mereka. Gerbang ditutup kembali. Saat itulah Nada melangkah maju, menghampiri Duta yang berdiri di luar gerbang seperti patung. Satu hal lagi, Mas. Ia memberikan sebuah dokumen dan pulpen pada Pak Bismar, yang kemudian menyerahkannya pada Duta. Itu surat persetujuan perceraian. Gugatannya sudah saya masukkan, kata Nada dari balik gerbang. Di situ tertulis kita sepakat berpisah tanpa harta gono gini. Karena faktanya, memang tidak ada harta gono gini. Semua aset ini murni milik saya, hasil kerja saya, dan tidak ada 1 rupiah pun kontribusi dari kamu. Kamu punya 2 pilihan, lanjut Nada. Kamu tanda tangani itu sekarang, kita berpisah baik-baik, atau kamu menolak, dan kita bertemu di pengadilan. Di mana saya tidak hanya akan membuktikan KDRT yang kamu biarkan terjadi, tapi saya juga akan menuntutmu secara perdata untuk pinjaman 500 juta yang kamu ambil atas nama bisnis keluargamu. Mata Duta membelalak. Dia sudah lupa soal pinjaman itu. Gemetar, tanpa pilihan, tanpa kekuatan, Duta mengambil pulpen itu. Dengan punggung seorang polisi sebagai alas, dia menandatangani surat itu. Menandatangani akhir dari kehidupan mewahnya. Bagus, kata Nada. Ia mengambil kembali dokumen itu. Semoga kamu belajar menjadi laki-laki, Duta. Ia berbalik. Pak Bismar, urus sisanya. Tim pembersih, silakan masuk. Saya mau tempat ini disterilkan. Ganti semua kunci. Barang-barang yang mereka tinggalkan, sumbangkan ke panti asuhan. Baik, Bu Nada. Nada berjalan kembali ke S-Class-nya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu. Saat mobil itu melaju pergi, Duta, Ranti, dan Ibu Wati hanya bisa berdiri di trotoar. 3 gelandangan baru, dengan 3 koper, menatap gerbang yang kini tertutup rapat untuk mereka selamanya. Sore yang cerah di sebuah penthouse di puncak gedung tertinggi di Jakarta Selatan. Ruangan itu bermandikan cahaya, berdinding kaca, dengan perabot minimalis namun elegan. Tidak ada jejak kemewahan norak seperti di rumah Pondok Indah. Tempat ini tenang, damai, dan dewasa. Nada berdiri di depan jendela, memegang secangkir teh chamomile. Ia sedang tertawa lepas, berbicara melalui video call di tabletnya. Di layar, tampak wajah ayah dan ibunya. Iya, ayah. Proyeknya lolos. Kita bisa mulai pembangunan bulan depan. Kata Nada, senyumnya tulus. Proyek apa, Nak? Tanya ibunya. Bukan proyek bisnis, Bu. Ini proyek pribadi. Nada membalikkan tabletnya, menunjukkan sebuah maket arsitektur di atas meja kerjanya. Yayasan Nada Bakti. Baca ayahnya di plakat maket itu. Rumah aman untuk korban KDRT. Mata ibunya berkaca-kaca. Kamu mengubah lukamu jadi sesuatu yang indah, Nak. Luka. Nada tersenyum. Sudah sembuh, Bu. Sudah tidak ada bekasnya. Ponsel bisnisnya berdering. Ia melihat nama Pak Bismar. Bu, yah, nanti Nada telepon lagi ya. Ada urusan. Baik, Nak. Hati-hati. Kami bangga padamu. Nada menutup telepon itu dan mengangkat panggilan Pak Bismar. Pak, ada apa? Hanya update singkat. Nada, rumah di Pondok Indah itu akhirnya laku. Terjual jauh di atas harga pasar. Pembelinya ekspatriat dari Jepang. Bagus.
Segera transfer dananya ke rekening yayasan, kata Nada tanpa jeda. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Di waktu yang sama, di sudut lain Jakarta, sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk, panas dan berisik. Di dalam sebuah rumah kontrakan petak berukuran 4x6 meter, kipas angin berputar lelah, menyebarkan udara panas. Ibu Wati duduk di lantai, mengupas bawang merah, matanya perih. Ia mengomel tanpa henti. Sudah dibilang beli teras yang murah, ini malah beli yang mahal. Kita ini bukan orang kaya lagi. Berisik, bentak Ranti. Ia sedang berjongkok di kamar mandi yang sempit, mencuci tumpukan baju dengan tangan. Ket kukunya yang terkelupas kotor oleh busa deterjen. Kalau ibu gak berisik, aku bisa fokus. Gara-gara ini aku telat kerja. Dipotong lagi nanti gajiku. Ranti kini bekerja sebagai SPG rokok di sebuah klub malam. Geng sosialitanya telah mengucilkannya begitu ia jatuh miskin. Pintu kontrakan terbuka. Duta masuk. Ia tidak lagi terlihat seperti eksekutif manja. Tubuhnya lebih kurus, lebih gelap, dan berotot. Ia mengenakan kaos oblong yang basah oleh keringat dan celana kargo kotor. Ia bekerja sebagai kuli angkut di bisnis mebel temannya. Setelah bisnis keluarganya yang ia coba hidupkan dengan uang Nada, bangkrut total. Ia melempar uang 100.000 rupiah yang lecek ke atas meja. Cuma dapat segitu hari ini, katanya datar. 100.000, jerit Ibu Wati. Cukup buat apa? Bayar listrik saja kurang. Aku mau beli pulsa data. Kak, timpal Ranti. Malu aku gak bisa online. Duta menatap mereka dengan mata lelah yang mati. Kalau gak cukup, gak usah makan, gak usah online. Besok aku cari kerjaan lagi. Dulu kamu suami, kamu anak, harusnya kamu. Harusnya aku apa, Bu? Potong Duta dingin. Harusnya aku seperti Nada, yang kalian injak-injak tapi terus memberi? Sudah tidak ada lagi Nada di sini. Ia mengambil botol air di meja dan meneguknya langsung. Mulai sekarang, katanya, kita hidup dengan apa yang kita punya. Dan kita punya ini karena kita pantas mendapatkannya. Ibu Wati dan Ranti terdiam. Mereka bertiga kembali bertengkar hebat, memperebutkan siapa yang berhak memakai uang 100.000 itu. Sementara puluhan kilometer jauhnya, di penthouse-nya, Nada menutup laptopnya, mematikan lampu kerja, dan menatap keindahan malam kota yang berkilauan. Ia sendirian. Dan ia utuh. Dan begitulah akhir cerita Nada. Karma dibayar tuntas. Dan dia mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, menurut kalian, balasan Nada untuk Duta, Ranti, dan Ibu Wati itu sudah pas? Atau seharusnya lebih kejam lagi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tamparan ipar dan usiran mertuaku balas lunas. Aku Sita Rumah.